Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Palilingan, NIM 22302063. Mata kuliah Matematika Bisnis, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek ujian akhir semester dengan judul materi penerapan deret bilangan. Dan ini materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian baris dan deret. Yang kedua, penerapan teori baris dan deret. Yang ketiga, penerapan ekonomi. Yang keempat, rumus barisan beserta contoh soal dan jawaban. Yang kelima, rumus deret beserta contoh soal dan jawaban. Yang keenam, yang terakhir, yaitu rumus dan contoh soal penerapan ekonomi dan bisnis. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian baris dan deret. Apa sih itu barisan? Barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Bilangan-bilangan yang tersusun tersebut disebut suku. Perubahan di antara suku-suku berurutan ditentukan oleh ketambahan bilangan tertentu atau suatu kelipatan bilangan tertentu. Deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan tersebut dari satu suku ke suku berikutnya. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu penerapan teori baris dan deret. Model perkembangan usaha merupakan penerapan teori baris deret. Perkembangan usaha yang dimaksud adalah sejauh usaha-usaha yang pertumbuhannya konstan dari waktu ke waktu mengikuti perubahan baris hitung. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal yang berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung, maksudnya di sini ialah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Oke, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, penerapan ekonomi. Di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan atau pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung ataupun deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan penat atau relevan diterapkan untuk menganalisisnya. Ya, ini model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Yang kedua, model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung, misalnya besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya, atau sebaliknya, untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Yang ketiga, model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Pembahasan yang keempat yaitu rumus barisan beserta contoh soal dan jawaban. Barisan.
UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung B, di mana UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda atau selisih, N sama dengan banyaknya suku. Contoh soal, diketahui barisan -3, 2, 7, 12. Tentukan suku ke-8. Jawaban, A sama dengan -3, B sama dengan 5, UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung B, U8 sama dengan -3 tambah dalam kurung 8 kurang 1 tutup kurung 5 sama dengan -3 tambah 35 menghasilkan 32. Jadi jawabannya adalah 32. Oke, kita masuk pada pembahasan kelima, yaitu rumus deret beserta contoh soal dan jawaban. Sn sama dengan AP pangkat N kurang 1. Sn sama dengan suku ke N. A sama dengan suku pertama, P sama dengan pengganda, N sama dengan indeks suku. Contoh soal, diketahui 5, 10, 20, 40, 80, 160. Tentukan nilai suku ke-10. Jawaban, A sama dengan 5, P sama dengan 2. S10 sama dengan dalam kurung 5 dalam kurung 2 pangkat 10 kurang 1 sama dengan dalam kurung 5 dalam kurung 2 pangkat 9 sama dengan dalam kurung 5 dalam kurung 512 menghasilkan 2560. Jadi jawabannya 2560. Ya, pembahasan ke-6 ada rumus dan contoh soal penerapan ekonomi dan bisnis. Deret dalam mengukur pertumbuhan penduduk. PT sama dengan P dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat T kurang 1, di mana PT sama dengan jumlah penduduk periode T. PI sama dengan jumlah penduduk pada awal periode. R sama dengan pertumbuhan penduduk atau persen. T sama dengan selisih waktu pada awal periode hingga periode T. Contoh, di kota A pada tahun 2000 jumlah penduduknya sebanyak 2 juta jiwa. Menurut historis perhitungan tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 2000 per tahun. Berapa jumlah penduduk di kota A tahun 2004? Diketahui PI sama dengan 2 juta. R sama dengan 2% sama dengan 0,02. T sama dengan 2004 dikurangi 2000 menghasilkan 4. Jawaban, PT sama dengan PI dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat T kurang 1. P4 sama dengan 2 juta dalam kurung 1 tambah 0,02 tutup kurung pangkat 3. P4 sama dengan 2 juta dalam kurung 1,02 tutup kurung pangkat 3. P4 sama dengan 2 juta dalam kurung 1,06 tutup kurung. P4 sama dengan 2.120.000. Jadi jawabannya adalah 2.120.000. Oke, baik semuanya. Demikian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.